Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat ASN, perkenalkan aku Citra. Cerdas, inovatif, tangguh, ramah, dan adaptif. Aku adalah teman animasi Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Anda. Sobat ASN, apakah Anda berencana mengajukan kenaikan jenjang jabatan fungsional? Dasar hukumnya jelas, yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Kabar baiknya, kini layanan usulan kenaikan jabatan fungsional sudah sepenuhnya terintegrasi secara digital, sesuai Nota Dinas Biro SDM Nomor ND 476-ROSDM/PJFOTL/PEG-2/6/2025. Layanan usulan Anda kini terpusat di dalam Sistem Informasi Pegawai Kementerian Kehutanan, atau lebih kita kenal dengan sebutan SIMPEK. Penerapan satu data dan layanan digital ini resmi dimulai pada 1 Juli 2025. Tujuannya adalah optimalisasi dan transparansi penuh bagi Sobat ASN. Usulan kenaikan jabatan fungsional dilaksanakan secara periodik, yaitu 6 kali dalam setahun. Setiap usulan memiliki tata waktu proses yang ketat. Namun, khusus untuk pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, sesuai Nota Dinas Sesdijen KSDAE Nomor ND 958, Sesdijen KSDAE selaku validator tingkat eselon 1 memiliki tata waktu yang lebih cepat dari jadwal Biro SDMO. Mengapa? Karena operator verifikasi tingkat eselon 1 perlu waktu dalam memverifikasi usulan tersebut sebelum usulan dikirim ke Biro SDMO dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Biro SDMO. Lalu, apa saja syarat utama agar usulan Anda dapat diproses lebih lanjut? Ini dia 6 poin penting yang wajib Anda penuhi. Pertama, sudah menduduki jabatan minimal 1 tahun. Kedua, angka kredit kumulatif sudah terpenuhi. Ketiga, harus lulus uji kompetensi. Keempat, hasil evaluasi kinerja berpredikat paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Kelima, tersedia ABK atau kebutuhan jabatan. Keenam, Anda bebas dari sanksi disiplin. Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah Anda upload dengan lengkap dan valid di aplikasi SIMPEK Anda. Sebagai catatan penting, jika semua syarat terpenuhi, namun formasi jabatan atau yang kita kenal dengan istilah ABK sedang penuh, Anda tetap dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat alur prosesnya. Pertama, operator SIMPEK pada tingkat Satker bertugas mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk dapat diajukan kenaikan jabatannya sesuai dengan periode yang ditetapkan. Ini langkah awal kelengkapan data. Kemudian yang kedua, validator Satker, yaitu Kabak atau Kasubag TU, bertugas memverifikasi usulan yang masuk. Dan jika sudah lengkap dan valid, usulan akan dilanjutkan dan dikirim ke eselon 1. Kemudian usulan Anda kini bergerak ke tingkat eselon 1, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE untuk proses finalisasi. Langkah awal pada proses verifikasi di tingkat eselon 1 adalah Sesdijen KSDAE, selaku validator akan memverifikasi ulang secara administrasi dan substansi usulan dari Satker. Kemudian operator tingkat eselon 1 sebagai verifikasi teknis akan memastikan integritas data teknis di dalam sistem sesuai dengan data usulan Anda. Setelah tervalidasi, validator eselon 1 akan mengirimkan usulan Anda ke Biro SDMO. Anda bisa memantau proses usulan Anda. Setiap individu dapat mengecek status usulan sudah sampai di tahap mana melalui akun pada SIMPEK operator di Satker masing-masing. Ingat, kunci kelancaran adalah kelengkapan dan keakuratan data sejak awal pada aplikasi SIMPEK Anda. Namun kita perlu waspada. Masih banyak usulan yang dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat, dan tidak bisa diproses lebih lanjut. Apa saja penyebabnya? Pertama, upload berkas yang belum lengkap dan belum terupdate. Sobat ASN, data Anda di SIMPEK adalah tanggung jawab Anda. Lakukan peremajaan data secara berkala, jangan tunggu saat pengajuan. Kemudian yang kedua adalah upload berkas yang buram, tidak sesuai standar, atau hanya foto biasa.
Pastikan berkas hasil scan jelas, terbaca, dan sesuai dengan dokumen aslinya. Hindari hasil foto yang buram atau tidak standar. Ikuti aturan yang ada dalam menggugah file pada aplikasi Simpek. Ketiga, yaitu melewati batas pengajuan usulan. Seperti yang sudah dijelaskan, verifikator eselon 1 punya periode yang lebih cepat. Oleh karena itu, kirimkan usulan Anda jauh sebelum batas akhir yang ditentukan, agar proses verifikasi bisa berjalan optimal. Demikian panduan singkat untuk usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Sobat ASN, selamat mempersiapkan diri Anda. Sampai bertemu di video-video lainnya. Terima kasih.